Berlayar selama berhari-hari menyusuri pulau demi pulau untuk menjaga keamanan Indonesia sudah menjadi tugas para personil TNI Angkatan Laut. Mereka harus rela tinggal di kapal perang untuk menjalani tugas dan kewajibannya, walau di tengah besarnya ombak dan angin laut yang menerjangnya. Oleh sebab itu, asupan makanan yang sehat dan cukup menjadi satu poin penting untuk mereka agar tetap kuat berlayar. Pasokan makanan harus tetap tersedia di kapal perang dan diolah hingga menjadi menu masakan yang enak bagi para personil. Jurnalis Kompas.com, Claudia Aviolola diberi kesempatan untuk mengintip dapur salah satu kapal perang di Indonesia, yakni KRI Kakap 811. Halo sahabat Kompas.com, kali ini saya diberi kesempatan untuk merasakan hidup di kapal perang TNI Angkatan Laut KRI Kakap 811 selama 7 hari. Nah, sebelumnya saya diajak oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut untuk mendistribusikan uang rupiah layak edar di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jadi kami berlayar dari Kendari menyusuri pulau demi pulau menggunakan kapal perang ini. Nah, yang cukup menarik perhatian saya selama berlayar dan tinggal di kapal perang adalah makan makanan enak yang dimasak sendiri oleh para personil TNI Angkatan Laut. Dan tentunya saya penasaran bagaimana cara mereka mengolah makanan di kapal perang nih. Dan kebetulan sekarang juga sudah pukul 2:30 sore, waktunya mereka memasak untuk makan malam di kapal nanti. Yuk langsung aja intip ke dapurnya. Nah, sahabat Kompas.com, beginilah suasana dapur di kapal perang KRI Kakap 811. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Pak Cipto selaku juru masak di kapal perang ini yang bisa memasak untuk puluhan orang. Halo Pak Cipto. Ya, Mbak. Lagi masak apa nih Pak hari ini? Ikan sama sayur cabai. Ikan sama sayur capcay. Iya. Nah, biasanya yang masak itu ada berapa orang Pak? Biasanya 6 orang. Ini yang satu kemarin mutasi, yang satu posisi lagi cuti. Nah Pak, yang menarik, yang masak ini rata-rata laki-laki ya, dari personil TNI sendiri. Nah, memang itu ada penugasan tertentu atau ada pelatihan khusus sampai bisa masak gitu Pak? Ya, kita kebetulan dari Angkatan Laut kan dapatnya Korp Logistik, Departemen Logistik, Korp Suplai. Kita di Korp Suplai kan ada perbekalan, masak, komandemen, atau tata usaha itu. Ya kalau Korp Suplai ya menguasai semua harusnya. Jadi semuanya harus bisa memasak ya, diharapkannya. Kalau Korp Suplai seperti itu harus bisa semua. Nah Pak, terkait bahan logistik nih, persediaannya bagaimana Pak? Apakah sudah disiapkan sebelumnya berlayar atau bagaimana? Ya, kalau sebelum berlayar kita siapkan. Biasanya kita kalau bahan kering itu 15 hari, untuk bahan basah 5 sampai 6 hari sampai 7 hari maksimal. Biasanya yang disiapkan tuh apa saja sih Pak? Ya, logistik makan seperti beras, telur, mie, bawang merah, bawang putih, gula, yang kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Berarti kalau misalnya misalnya berlayar, ada kendala di kapal, biasanya membeli bahan makanan berikutnya di mana? Jadi kita kan biasanya kalau berlayar kan, kalau dalam waktu 1 minggu biasanya kan 7 hari Senin sampai Jumat biasanya kita di laut 5 hari, 2 hari bersandar, 5 hari di laut, 2 hari bersandar di laut. Pas kita habis itu kan pas sandar ya kita beli lagi, berkeluargaan pakai bahan masak lagi. Oke, baik. Pak, apa sih yang menjadi makanan favorit anggota? Kalau anggota di sini ya nggak ada menu favorit, semua kan sudah menunya kan rolling terus, jalan terus. Hari Senin, Selasa, Rabu kan jalan terus, berubah-ubah terus. Jadi semuanya dimakan ya? Iya, biar kita nggak bosan di laut.
Nah Pak, yang cukup menarik perhatian saya adalah menu makanannya tuh setiap hari berbeda-beda, dari pagi, makan siang, sampai makan malam. Itu pernah ada kesulitan nggak sih Pak, atau bingung untuk menentukan menu makanannya sendiri? Nggak ada, karena dari dulu senior dulu ngajarinya sudah seperti itu, memang harus berbeda, karena ya itulah itu tadi biar nggak bosen. Kita di laut mau beli makan di mana nggak ada, ya di sini adanya itu kita maksimalkan biar kita juga nggak bosen. Wih, keren banget. Kemarin kan ombak sempat besar banget ya Pak, sampai semua peralatan tuh dan perlengkapan agak bergoyang. Ya. Goyangnya tuh lumayan terasa. Nah, bagaimana Pak di dapur? Haruskah tetap memasak pas Ya, lagi ombak besar? Kalau ombak besar, selagi kita bisa masak, kita bisa masak. Paling kalau biasanya kalau anggota, kalau pas waktu posisi ombak itu minta yang kering, makanan kering seperti penyetan, kering-kering itu nggak mau. Kalau dibuat masakan yang kayak berkuah, nggak akan bisa. Kan kena ombak bisa tumpah. Nafsu makan juga beda. Kalau pas ombak kan yang minta yang kering. Oke, berarti kalau misalnya ombaknya lagi cukup besar, harus masak-masakan yang makanan kering ya? Ya, biasanya seperti itu. Kalau kuah memang risiko untuk tumpah ya? Tumpah. Nah, kalau misalnya memasak di sini menggunakan kompor listrik atau gas, Pak? Kompor listrik ini dari Jerman. Kompor listrik dari Jerman. Berarti memang di kapal ini sudah disediakan kompor dari pembuatan kapalnya Ya, sendiri? dari pembuatan kapal asli. Sampai sekarang ini tutungku sama kompornya itu dari pembuatan kapal pertama, belum diganti. Fungsinya masih bisa semua. Oke, sahabat kompas.com, sekarang juga bapaknya masih sibuk memasak di dapur, dan ruangan dapurnya juga agak kecil, jadi saya mau tunggu di luar aja hingga makanannya jadi. Selamat memasak kembali ya Bapak, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih. Nah, sahabat kompas.com, makanannya sudah jadi nih. Saya mengambil menu sayur capcay, perkedel tahu, ikan goreng, dan juga sambal dabu-dabu. Nah, itulah keseharian personil TNI Angkatan Laut yang bertugas memasak di KRI Kakap 811. Meskipun di tengah laut dan juga ombak yang besar, mereka mampu menyajikan makanan sehat dan bergizi seimbang. Oke, sekian sahabat kompas.com, karena saya sudah lapar dan ikannya sangat menggugah selera, jadi saya mau makan dulu ya. Saksikan informasi lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia. Bye-bye!